Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat dengan sukacita mengucapkan selamat tahun baru 2021 bagi Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan dengan penuh ungkapan syukur karena kita telah memasuki tahun yang baru melalui ibadah pada pagi hari ini. Ini adalah babak baru dalam kehidupan kita. 1 Januari 2021, hari dan tahun baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan yang memperkenankan kita melewati tahun 2020, ialah Tuhan yang akan menyertai kita sepanjang tahun yang baru ini. Marilah kita datang kepadanya dengan ungkapan syukur yang tulus, diiringi doa serta penyerahan diri kita kepada pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Umat Tuhan, mari bangkit berdiri dan kita nyanyikan Kidung Jemaat 242, bait yang pertama dan yang kedua, Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita teguhkan kebaktian ini, bahwa kebaktian awal tahun ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih dan damai sejahtera Allah akan selalu menyertai saudara-saudara dalam menapaki tahun 2021. Kiranya beserta saudara juga. Dengarlah nats pembimbing pada kebaktian ini yang terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 5 yang berkata, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Allahkulah kuatku dan mazmurku, namanya dan karyanya maha agung, segala alam miliknya. Terciptalah semua oleh firman, yang ada itu pun lenyap dan hilang jikalau dititahkannya. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, mari kita ungkapkan syukur kita di tahun yang baru ini dengan litani syukur.
Tahun baru, hari baru, harapan baru dan tugas yang baru. Kasih-Mu yang akan menuntun kami. Kecemasan, bimbang, ragu ada di hadapan kami. Tuhan yang akan menjaga kami. Sukacita, kebahagiaan, canda dan tawa akan mewarnai tahun yang baru ini. Roh Kudus yang membimbing kami. Kami siap menyambut tahun ini dengan penyertaan kasih Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Bu Bapa dan saudara sekalian, mari kita mengaku dosa di hadirat Allah atas segala kesalahan yang telah kita perbuat di dalam saat teduh. Ya Tuhan, Allah kami, betapa besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami menyadari sebagai manusia yang berdosa ada banyak tantangan di depan. Kami tidak dapat melihat apa yang terjadi. Kami tidak tahu kemana arah hidup kami. Kami pun juga tidak tahu apa yang akan menghampiri kami. Tahun yang lalu penuh dosa, penuh derita, terutama pandemi yang masih terus terjadi. Namun penebusan-Mu menyelamatkan kami. Ampuni segala dosa kami. Jauhkanlah kami daripada yang jahat, agar kami dapat merasakan sukacita di tahun yang baru ini. Ampunilah dosa kami, ya Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih diundang bangkit berdiri. Dengarlah berita anugerah pengampunan yang menghapus segala dosa kita, seperti yang tertera dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga yang berkata demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghiburku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab
Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah pengampunan kita. Syukur kepada Allah. Bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Beranjak serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teguh. Ibu bapak, saudara-saudari, bersama-sama kita hendak mempersiapkan diri untuk dapat mendengarkan sabda Tuhan di hari pertama tahun yang baru ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bersama-sama umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, Tuhan, kami hendak mensyukuri atas pergantian waktu demi waktu, bahkan bila mana saat ini kami sudah memasuki di tahun 2021. Mengawali tahun ini kami hendak menyatakan bakti kepada Tuhan yang kami lakukan melalui kebaktian secara virtual, dan kami hendak mendengarkan sabda Tuhan. Kami memohon ketika kami hendak membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, Tuhan pun berkenan untuk dapat berkata-kata kepada kami. Sehingga setiap kami membaca firman Tuhan, hati kami tergerak untuk dapat melakukannya. Dan nyatalah bahwa firman Tuhan menggerakkan kami supaya kami menjadi para pelaku dari firman Tuhan tersebut. Ini kami ya Tuhan, yang tengah mempersiapkan diri bagi firman-Mu. Berbicaralah karena kami mendengarkan. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, pembacaan kita saat ini terambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Perkenankan saya akan membacakan bagi kita sekalian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?"
Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan agar senantiasa diberikan bimbingan dan tuntunan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara-saudari. Tahun yang tak terlupakan di tahun kemarin, ketika kita memasuki tahun baru ini. Karena apa? Karena masih dalam suasana pandemi, sehingga pengucapan syukur dalam rangka tahun baru kita tidak berkebaktian di gereja seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, awal abad 19 kita tahu telah terjadi Perang Dunia I yang melibatkan negara-negara di Eropa, khususnya melawan Jerman. Pada tahun 1914 terjadi hal yang sangat luar biasa yang terjadi dalam masa peperangan tersebut. Natal tahun 1914 menjadi Natal yang membawa perdamaian pada Perang Dunia I tersebut. Khususnya bagi tentara Inggris dan tentara Jerman yang sedang berperang kala itu. Perang yang sangat heroik itu ternyata dapat terhenti karena peristiwa Natal. Karena Natal, para tentara yang berperang itu justru malah merayakan Natal bersama. Musuh berhenti berperang, merayakan Natal bersama. Mereka merayakan Natal sambil bermain bola bersama, bertukar dan berbagi makanan, bahkan membuat pohon Natal bersama dan sebagainya. Mereka lupa kalau mereka satu dengan yang lain adalah musuh yang harus saling menembak, harus saling membunuh. Namun mereka justru bisa berangkulan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata kondisi itu tidak berlangsung lama. Kondisi di mana mereka bisa saling dekat, bisa merayakan Natal, itu tidak berlangsung lama. Rasa aman, rasa damai itu hanya dirasakan dalam rentang waktu Natal sampai dengan tahun baru saja waktu itu. Melewati 1 Januari 1915, para tentara itu dengan berat hati harus kembali ke tempat atau ke camp mereka masing-masing, dan mereka harus kembali berperang dan saling membunuh satu dengan yang lainnya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mereka dipersatukan oleh Natal, mereka dapat berkumpul bersama-sama, merayakan bersama-sama, tetapi melewati tahun baru di 1915, mereka kembali lagi untuk berperang dan saling membunuh. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, contoh peristiwa perang Inggris dan juga Jerman tadi sebetulnya berlangsung dalam kehidupan kita. Tanpa disadari, biasanya momen tahun baru dipakai oleh banyak orang untuk membuat sebuah resolusi atau perubahan yang radikal bagi dirinya. Ingin kurus, ingin dapat kerjaan, ingin menjadi manusia yang lebih baik, ingin itu, ingin ini, dan seterusnya. Juga malam tahun baru biasanya dijadikan momen yang dipakai oleh keluarga per keluarga untuk berkumpul, berkebaktian bersama,
Bahkan yang biasanya juga dilakukan adalah setiap anggota keluarga itu saling mengungkapkan isi hatinya. Jadi di sanalah tempat bagi keluarga untuk saling meminta maaf dan memaafkan satu dengan yang lain. Ada rekonsiliasi yang dilakukan. Namun yang disayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, baik sebuah resolusi yang sudah dipegang teguh maupun rekonsiliasi yang dilakukan di malam Natal ataupun melewati malam dan di malam tahun baru itu, banyak orang yang seakan kembali pada keadaan atau kondisi semula, balik lagi. Niat ingin menurunkan berat badan, misalkan caranya tidak lagi ngemil, ya tetap saja melewati resolusi itu ya ngemil lagi. Di tahun baru nanti ada komitmen dari seorang suami atau seorang istri kepada pasangannya bahwa saya tidak akan lagi mengecewakan kamu seperti tahun yang lalu. Tetap mengecewakan. Resolusi saya ingin berubah, tidak akan lagi nyinyir dan nyindiran orang lain di tahun baru. Tetap saja kelakuannya di tahun yang baru itu nyinyir dan perkataannya nyelepet. Dengan demikian niatan atau apa yang dilakukan pada malam dan tahun baru itu hanya sebatas rutinitas yang memang harus terjadi pada saat itu. Tetapi melewati hari itu ya kembali lagi pada kondisi yang sama, pada kondisi semula. Hal baik yang terjadi di momen malam dan tahun baru tak sepenuhnya dapat dipertahankan dan diperjuangkan supaya perubahan dalam diri itu dapat terjadi. Jikalau perubahan itu berkaitan supaya di tahun baru hidup menjadi lebih damai, maka hidup yang penuh dengan damai itu kembali ternoda dengan tanda petik peperangan yang terjadi dalam diri kita dan juga keluarga kita, karena kita kembali lagi kepada hal yang semula. Nah, kalau ini berkaitan dengan dosa, resolusi di tahun baru saya tidak ingin lagi berbuat dosa, ya balik lagi jadi melakukan dosa. Tahun baru ingin berhenti menyakiti orang lain, tetap saja jadi menyakiti orang lain. Kalau begitu perubahannya hanya sebatas niatan saja, yang tidak dibarengi dengan perjuangan untuk mengupayakan dan melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini harus menjadi perhatian setiap orang termasuk kita. Supaya kita dapat mempertahankan perubahan hidup yang asalnya penuh dengan kebencian dan dosa, jadi penuh dengan damai dan sejahtera. Ada perubahan. Harusnya kita berupaya mempertahankan apa yang sudah menjadi niatan kita tersebut, apa yang menjadi resolusi kita tersebut. Itulah yang juga sebetulnya Tuhan Yesus maksudkan dalam bacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jika kita perhatikan dengan seksama dalam bacaan kita, Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku," ayat 31. Ini adalah perkataan Yesus kepada orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus. Kita lihat, orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus. Jadi ada perubahan di sana. Dari Yahudi menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya memang telah terjadi perubahan dalam diri orang-orang Yahudi ini. Mereka di dalam keyahudiannya kini berubah menjadi percaya kepada Yesus. Dan dalam kalimat ayat 31 tadi ada kata tetap yang Tuhan Yesus katakan. Tetap. Tuhan Yesus mengatakan hal itu bagi mereka yang ingin menjadi dan mereka yang ingin disebut murid Yesus, maka mereka harus tetap dalam firman Yesus. Artinya jangan kembali lagi. Jangan kembali lagi ke dalam keyahudian mereka yang mengakibatkan mereka menjauh dari ajaran Tuhan Yesus. Ketika mereka menjauh, maka sudah dapat dipastikan mereka akan kembali lagi kepada hukum-hukum Yahudi dan mereka akan menjauh dari ajaran Tuhan Yesus sendiri. Dan mereka tidak lagi disebut sebagai murid-murid Yesus. Namun ketika mereka tetap dalam Yesus, disitulah mereka justru dimerdekakan oleh
Tuhan Yesus. Ayat 32 mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Hidup dalam Yesus akan memerdekakan mereka. Memerdekakan dari apa? Dari dosa yang selama ini membelenggu mereka, karena dengan ketatnya menjaga dan melakukan hukum Taurat. Ketika hukum Taurat itu dilanggar atau terlanggar, maka mereka menjadi berdosa. Di situ hidup mereka tidak merdeka. Namun jika mereka percaya kepada Yesus dan hidup sesuai dengan firman-Nya, maka mereka merdeka dari dosa yang membelenggu mereka tersebut. Oleh karena itu, pertahankan, tetap, jangan kembali lagi. Ibarat sudah malam tahun baruan, kita saling memaafkan, namun lewat dari tahun baru, kita kembali ke keadaan semula, saling mengumpat, saling membenci, saling mencaci, saling menyindir, ya kembali lagi dan hidup lagi dalam dosa. Apa artinya malam tahun baru itu dan tahun baru itu dan resolusi itu? Yang di dalamnya ada rekonsiliasi, jika kita kembali lagi kepada keadaan semula. Jangan-jangan semuanya itu hanya formalitas belaka. Disinilah Bapak Ibu Saudara-saudari pentingnya kita harus tegas dalam mempertahankan perubahan yang dapat membawa kita pada kebaikan. Yang dalam bahasa Tuhan Yesus tetap dalam firman-Ku. Bila kita kembali lagi dari perubahan yang baik yang sudah kita lakukan kepada hidup yang lama penuh dengan dosa, maka iman kita disebut iman musiman. Tergantung situasi dan kondisi. Lamun situasi na ngadukung maka akan berubah, tapi lamun situasi na teu ngadukung balik dewe kanu kanyataan baheula. Padahal seharusnya iman kita tetap teguh kepada hal-hal yang dapat membawa kita pada kebaikan dan kebenaran. Hidup di dalam Yesus. Itulah iman yang sesungguhnya. Iman yang mampu dapat menahan diri dan tidak tergoda kembali pada jalan hidup yang lama. Mudah? Tidak. Mustahil? Juga tidak. Yang diperlukan adalah komitmen diri dan keberserahan penuh kepada Tuhan sebagai bentuk pengakuan bahwa kita memang adalah manusia yang lemah. Dalam kelemahan itulah kita melekatkan diri kepada Tuhan sehingga Ia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dengan komitmen dan keberserahan diri tersebut, niscaya kita dapat berubah dan mempertahankan perubahan itu. Mempertahankan kasih dan kebenaran sebagai orang-orang yang hidup dalam firman Allah yang telah memerdekakan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, tahun 2020 sudah kita lalui. Apapun yang kita alami di 2020, bagaimanapun juga sudah terjadi. Baik buruk, susah senang, sedih bahagia, semuanya sudah lewat. Namun bukan berarti kita terus hidup seperti itu. Kita harus berubah. Hidup tetap dalam firman Allah artinya berubah dari cara hidup yang lama dan tetap mempertahankan perubahan tersebut. Mempertahankan hidup yang telah dimerdekakan oleh Yesus. Setiap waktu ada perubahan dalam diri yang mengarah kepada kebaikan menurut Tuhan Yesus dan tidak kembali lagi kepada cara hidup yang lama. Tahun yang baru, hidup yang baru dengan tetap di dalam firman Yesus. Selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dan dengan kepenuhan dan keteguhan hati kita dapat mengucapkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyatukan hati kita melalui doa syafaat. Oleh karena itu, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak menaikkan syukur ketika kami bisa melewati 1 tahun lamanya di tahun 2020 dan saat ini sudah tiba di tahun 2021. Ada begitu banyak hal yang sudah kami alami dan lalui di tahun 2020 yang dapat kami jadikan sebagai pembelajaran hidup untuk senantiasa dapat beriman kepada Tuhan dan melakukan perubahan-perubahan yang radikal dalam diri kami menuju kebaikan dan mempertahankan perubahan tersebut untuk dapat kami wujudkan dan lakukan di tahun 2021. Apapun yang terjadi di tahun 2020, kami bersyukur kepadamu. Dan untuk bersama-sama menjalani tahun 2021, kami ingin tetap juga memohon pertolongan kepada Tuhan. Sebagaimana Engkau mendampingi kami di tahun 2020, kiranya pendampingan itu pula yang Tuhan nyatakan kepada kami ketika kami menjalani dan menapaki tahun 2021. Bagi saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit, mereka Tuhan kuatkan sehingga mereka bisa memasuki tahun 2021. Demikian pula di antara mereka yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan tetap menguatkan mereka ketika menapaki hari-hari di tahun 2021. Bagi mereka yang memiliki pergumulan hidup, Tuhan yang sudah menyertai dan menguatkan mereka di tahun 2020, dan kiranya penyertaan dan kekuatan Tuhan juga nyata bagi mereka supaya ketika menapaki tahun 2021, mereka tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bagi setiap persoalan kehidupan yang menerpa, namun ternyata Tuhan masih tetap ada hadir bersama-sama dengan saudara-saudari kami di tahun 2020. Kiranya Tuhan pun tetap hadir ketika kami memiliki persoalan hidup di tahun 2021 ini. Di sanalah kami tetap mempercayakan bahwa setiap solusi yang terbaik di dalam persoalan hidup kami, Tuhanlah yang turut serta menyelesaikannya. Bagi setiap penata layanan yang sudah kami lakukan, bahkan di dalam kondisi yang memungkinkan kami untuk melayani lebih banyak secara virtual, Tuhan menyertai kami. Dan oleh karena itu kami juga percaya bahwa di tahun 2021, penyertaan Tuhan nyata di dalam setiap penata layanan yang kami lakukan. Engkau memberkati para pelayan Tuhan, baik para pendeta jemaat, para penatua, komisi-komisi pelayanan kategorial non-kategorial. Bahkan Tuhan menyertai seluruh umat Tuhan, di mana mereka banyak berkebaktian secara virtual di tahun 2020 dan mungkin itu pun masih akan terus dilakukan di tahun 2021. Juga bagi penanganan
dalam rangka untuk menekan penyebaran COVID-19 yang sampai dengan tahun 2021 ini masih terus akan diupayakan melalui tenaga medis, tenaga kesehatan, melalui pemerintah, bahkan setiap umat manusia yang ada di seluruh dunia, khususnya Indonesia dan umat Tuhan yang ada di GKP Jemaat Bandung, bersama-sama, bersatu padu, kami bisa menjaga diri dan menjaga orang lain supaya penyebaran COVID-19 bisa ditekan. Ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi di 2021 ketika kami melewatinya. Yang kami tahu adalah Engkau Allah yang menyertai kami. Dan di dalam penyertaan-Mu itu, kami memiliki sebuah keyakinan bahwa hidup bersama dengan Engkau menjadikan kami tetap tenang dan penuh dengan rasa damai. Terima kasih Tuhan, sekaligus kami memohon penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Segala doa dan permohonan kami ingin kami persatukan ke dalam nama Tuhan Yesus yang telah mempersatukan kami melalui doa yang telah diajarkannya kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bu Bapak dan Saudara sekalian, marilah kita memberikan persembahan dengan penuh ungkapan syukur kepada Tuhan dan diberikan kesempatan bagi kita juga untuk menyampaikan persembahan tahunan yang dapat disampaikan melalui rekening majelis jemaat. Namun sebelumnya, marilah kita dengarkan pengantar persembahan bagi kita sekalian. Dengarlah nas pembimbing yang melandasi persembahan kita dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata demikian. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah air anggurnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh ungkapan syukur, kita memberikan persembahan dengan dihantar melalui kidung kabungahan nomor 12, bait yang pertama dan yang kedua kita nyanyikan. Karena kasih anak
Ibu Bapak dan Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita serahkan persembahan kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa kasih-Mu besar kepada kami dalam hidup ini. Kami bisa merasakan penyertaan-Mu melalui berkat-berkat yang telah Engkau curahkan. Dan sekarang ini adalah ungkapan syukur kami dalam penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga orang-orang yang akan mengelola berkat ini, agar senantiasa diberi hikmat dan kebijaksanaan, kini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari berjalan bersama di tahun 2021 ini dan rasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Jadilah saksinya di setiap waktu dan tempat. Dengan keteguhan hati kita nyatakan kebenaran. Tuhan akan menyertai dan memberikan pertolongannya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Pencipta akan memberikan hikmat dalam setiap rencanamu. Kiranya Kristus yang bangkit akan memberikan kekuatan dalam menapaki hari di tahun yang baru. Dan kiranya Roh Kudus yang akan selalu menguatkan dan memberikan kita tuntunan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari, bersyukur kita sudah memasuki di tahun 2021 dan semoga tahun ini tetap menjadi tahun yang dengan penuh rahmat Tuhan senantiasa mengiringi kita semua. Selamat tahun baru 2021, sampai bertemu dalam kebaktian-kebaktian selanjutnya. Bapak Ibu, tahun 2020 sudah kita lewati dan kita memasuki tahun 2021. Semoga tahun 2021 kita penuh dengan limpahan berkat Tuhan. Kami mengucapkan selamat tahun baru 2021, Tuhan memberkati. Kami saat ini mewakili Komisi Pelayanan Anak, Panitia Hari Raya Gerejawi, Komisi Etika dan Komisi Sarana hendak mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru